Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indah Vika Yulianti dengan NPM 239110241. Saya merupakan mahasiswi di program studi ilmu komunikasi Universitas Islam Riau. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari Ibu Dr. Rozia SPD MA, yang mana selaku dosen pengampu mata kuliah digital jurnalisme. Di sini saya akan memaparkan tentang materi dari karakteristik khalayak neomedia. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang karakteristik dari khalayak neomedia, kita harus tahu dulu tentang apa itu khalayak dan apa itu neomedia. Nah, jadi apa itu khalayak? Khalayak sendiri merupakan sebuah konsep yang mana sekumpulan orang yang menerima informasi dari media massa. Konsep ini kemudian berkembang dengan seiring perkembangan teknologi media dan juga karakter dari khalayak itu sendiri. Munculnya khalayak baru menandakan adanya interaksi antara penerima dan juga produsen pesan. Kehadiran internet juga memberikan ruang yang cukup besar kepada khalayak untuk mengambil bagian dari proses produksi pesan. Nah, kemudian apa itu new media? New media atau media baru adalah sebuah istilah yang merujuk pada perangkat teknologi komunikasi yang telah tergabung dengan berbagai varian teknologi terdahulu, seperti komputer, televisi, radio, telepon, dan bahkan sekarang ada internet dan juga media sosial. Kemudian kita akan membahas tentang khalayak new media. Khalayak new media merupakan khalayak yang menggunakan teknologi digital dan media sosial untuk mengakses, berbagi, dan berinteraksi dengan informasi. Perubahan mendasar konsep khalayak atau audiens pada era media lama dengan media baru adalah pada media baru, khalayak bergeser menjadi aktif, yaitu kondisi di mana khalayak dapat menentukan pilihan, ingin mengkonsumsi media atau informasi apa. Nah, pada media lama, khalayak digambarkan hanya menerima berbagai informasi yang tersebar tanpa benar-benar dapat memilih konten yang sesuai dengan keinginan khalayak. Nah, kemudian kita masuk pada karakteristik khalayak new media. Nah, karakteristik dari khalayak new media itu sendiri ada 8, yaitu yang pertama aktif. Aktif di sini menandakan khalayak new media tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga aktif mencari, memilih, dan memproduksi konten. Yang kedua yaitu mandiri. Mandiri di sini khalayak new media memiliki kemampuan untuk mengakses informasi secara mandiri tanpa bergantung pada media konvensional. Yang ketiga yaitu kritis. Kritis di sini khalayak modern lebih selektif dalam menerima informasi. Mereka cenderung memeriksa sumber dan membandingkan berita sebelum mempercayainya. Yang keempat yaitu terhubung. Terhubung di sini khalayak new media terhubung satu sama lain melalui internet dan media sosial, yang artinya mereka saling berkaitan. Yang kelima yaitu beragam. Beragam di sini khalayak new media terdiri dari berbagai kelompok usia, latar belakang sosial, dan juga minat. Contohnya pada platform TikTok, yang dapat kita lihat di platform TikTok itu bukan hanya orang dewasa saja, tetapi dari kalangan usia ada di sana, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Nah, yang keenam yaitu partisipatif. Partisipatif di sini khalayak tidak hanya mengkonsumsi, tetapi juga berpartisipasi dalam pembuatan dan penyebaran konten. Yang ketujuh yaitu personalisasi. Personalisasi adalah konten dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan individu. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu global. Global di sini informasi dapat diakses dari seluruh dunia tanpa batasan geografis dan juga secara instan. Instan di sini informasi dapat diterima dan disebarkan dengan cepat. Kemudian kita membahas tentang jurnalisme digital. Jurnalisme digital diartikan sebagai bentuk jurnalisme yang menggunakan media digital. Jurnalisme yang menggunakan sumber daya internet dan jaringan seluler, tetapi juga meliputi media televisi dan juga radio digital. Artinya, era digital tidak hanya sebatas digitalisasi konten media ke bit, tetapi merupakan kehidupan yang dinamis dari media, isi dan hubungannya dengan khalayak. Ciri khas dari jurnalisme digital ini terletak pada kemudahannya dalam mengakses. Kita dapat mengaksesnya kapan saja atau disebut real time.
Jurnalisme digital dapat diartikan juga sebagai proses penyampaian informasi dengan menggunakan media internet melalui penggabungan antara tulisan, audio, dan juga video sehingga berita sebelumnya dapat diakses kembali. Nah, kesimpulannya, halayak pada media baru adalah halayak yang aktif, interaktif, terlibat, kritis, mandiri, dan juga terhubung. Mereka memiliki kontrol lebih besar terhadap informasi yang mereka konsumsi dan dapat berpartisipasi dalam produksi dan penyebaran informasi. Yang kedua, adanya karakteristik dari halayak aktif. Karakteristik halayak aktif ini yang pertama, aktif dalam mencari konten atau mencari informasi, memberikan komentar dan umpan balik, dan yang terakhir, berpartisipasi dalam diskusi debat. Nah, yang ketiga yaitu karakteristik halayak pasif. Karakteristik halayak pasif ini hanya menerima informasi tanpa memberikan umpan balik. Yang kedua, tidak berpartisipasi dalam diskusi atau debat. Dan yang terakhir, tidak membuat konten atau membagikannya. Nah, dengan memahami karakteristik dari halayak media, kita dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan membangun hubungan dengan mereka. Cukup sekian materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.